Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Susanto. NIM saya 2019-013-0118. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum perpindahan kalor, yaitu perpindahan kalor secara konduksi dan juga radiasi. Nah, di bagian pertama nanti ada modul pertama, yaitu konduksi linear, yang akan dibagi menjadi submodul. Yang pertama luas penampang, terus yang kedua temperatur panas, dan yang ketiga bahan konduktor. Oke, di sini akan saya gunakan software energi 2 dimensi. Oke, kita buka dulu. Nah, bentuk tampilannya kayak gini, teman-teman. Untuk panduannya di sini udah ada. Nah, untuk semodul luas penampang konduktor, kita akan ubah dari height tinggi konduktor. Oke, berdasarkan dengan NIM kayak gini ya. Oke. Selanjutnya langsung saja saya buat hasilnya seperti ini berdasarkan panduan tadi. Maka yang konduktor A tingginya akan saya ubah menjadi 0,0018, dan yang B konduktor kedua yaitu 0,0055. Oke. Nah, yang pertama sub A yaitu luas penampang. Kita buka filenya, open. Oke. Nah, ini sub luas penampang konduktor. Oke, kita open dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Oke, di sini kita akan mengubah lebar ya, height atau tinggi dari ini konduktor. Ini konduktor yang pertama dan ini konduktor yang kedua. Oke, pertama kita ubah konduktor yang pertama. Klik kanan, properties, terus geometri ya. Ini diubah berdasarkan NIM kita tadi. Nah, ini akan saya ubah berdasarkan NIM tadi punya saya 0,0018. Oke. Dan konduktor yang kedua sesuai perhitungan tadi hasilnya 0,0055. Oke. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita run. Nantinya kita akan mendapatkan hasil dari praktikum kita. Nah, perlu kita ketahui sebenarnya apa itu perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi yaitu perpindahan panas tanpa disertai adanya yang namanya perpindahan partikel. Nah, kita sering kalau di contoh-contoh kan kita sering dengar atau kita sering melihat atau bahkan kita sering melakukan, biasanya besi yang dipanasi misal pada api ataupun lilin itu lama-kelamaan akan merambat panasnya sampai ke tangan kita ya. Nah, itu yang namanya perpindahan kalor secara konduksi. Oke, ini udah. Selanjutnya kita coba lihat untuk grafiknya sendiri seperti apa. Klik open grafik. Nah, grafiknya akan terlihat seperti ini ya. Nah, di sini nanti kita akan ambil data yaitu pada rentang waktu 5.000, 10.000 dan juga rentang waktu 20.000. Untuk melihat rentang waktunya coba kita buka di sini. Oke, view data. Nah, di sini kita akan bisa mengetahui untuk rentang waktunya. Coba kita lihat untuk rentang waktu 5.000. Nah, ini ya. Ini untuk rentang waktu 5.000, kita screenshot untuk datanya nanti sebagai data praktikum kita. Oke. Nah, ternyata yang 10.000 belum muncul. Oke, kita tunggu.
Coba kita buka lagi. Nah, sebenarnya kita bisa buka seperti ini satu persatu. Ketika belum selesai, kita sebenarnya udah bisa buka. Tapi jika kita nanti bukanya di paling akhir, terakhir juga sama saja kita bisa. Hasilnya juga akan sama. Nah, ini untuk data yang 10.000. Oke, kita close dulu. Kita coba lihat apakah untuk data yang 20.000 udah muncul. Nah, data ini kita ambil, kita screenshot nanti sebagai hasil pengukuran. Terus oke. Coba kita lihat data untuk yang 20.000 apakah sudah tercapai untuk rentang waktu yang 20.000. Oke, ternyata udah untuk data yang rentang waktunya 20.000 time-nya. Oke, kita bisa lihat teman-teman. Nah, ini dia. Ini data untuk yang rentang waktu 20.000. Nah, di sini nanti diketahui data T1, T2, T1A, T2A, T3A, T1B, T2B, dan juga T3B. Oke, kita close aja. Oke, selanjutnya kita di sini akan ambil grafik dan juga pengukuran pas saat kondisi setimbang. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwasanya kondisi setimbang itu kondisi di mana temperatur T hot A, ini ya, temperatur T hot A dan juga temperatur T cold A atau temperatur T hot B dan juga temperatur T cold A itu nilainya hampir sama. Jadi hampir sama atau mendekati. Atau bisa kita definisikan bahwasanya ketika kondisi setimbang itu tidak ada yang namanya perpindahan kalor. Hal ini dikarenakan karena kedua benda temperaturnya itu sudah sama. Jadi tidak ada perpindahan kalor dari T hot A ke T cold A ataupun T hot B ke T cold B. Hal ini karena ya tadi temperaturnya sudah sama. Oke, di sini konduktor A untuk suhunya sudah 89 derajat ya. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui kira-kira yang mana antara luas penampang A dan luas penampang B itu yang mencapai titik kesetimbangan terlebih dahulu atau titik steady state ya, kondisi kesetimbangan berdasarkan luas penampang. Nah, di sini kalau kita lihat di sini untuk yang T hot B ke T cold B yang konduktor 2 itu terlihat lebih cepat nih, 92,4 ini sudah. Sementara yang T cold A itu baru 82,5 derajat Celcius. Jadi nanti kita bisa simpulkan setelah kita hitung dan juga kita praktek ini diprediksi kemungkinan besar bahwasanya luas penampang itu akan mempengaruhi cepatnya perpindahan kalor. Jika luas penampangnya besar, itu maka perpindahan kalornya akan lebih cepat dibandingkan dengan luas penampang yang kecil. Oke, 94,7. Nanti coba kita tunggu sampai 99, berapa? 99,9 derajat Celcius. Oke. Mari kita tunggu dulu. Oke, udah 95, sementara yang T cold A masih 93.
Nah, oke, coba kita lihat untuk grafiknya. Nah, ini sudah mendekati kondisi steady state atau kondisi kesetimbangan. Oke, sudah 96 97. Cukup lumayan lama ternyata, masih 97,9. Oke, sekarang 98. Oke, kita ambil datanya di sini saja, sudah mendekati titik kesetimbangan. Oke ya. Untuk ini kita stop ya. Terus kita screenshot untuk datanya. Screenshot untuk grafiknya ini kita screenshot, terus ini pas kondisi kesetimbangan juga kita screenshot untuk datanya sebagai bahan laporan. Oke, selanjutnya setelah itu kita simpan dengan sini dengan format ini ya, nama, perpanjangan luas penampang konduktor, terus nama, NIM, kemudian masukkan kelasnya. Oke, kelas A, kemudian save. Oke, itu untuk yang pertama. Selanjutnya kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu sub B, yaitu temperatur panas. Oke, nanti yang akan kita ganti temperatur panasnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke perpindahan panas yang kedua, masih konduksi, yaitu kita ubah pada temperatur panasnya. Oke, langsung saja kita buka filenya, open, kita buka yang temperatur panas. Nah, di sini akan kita ubah pada konduktornya, kita ubah temperaturnya, klik kanan, properties. Nah, shortnya dirubah di sini. Untuk temperaturnya, pedomannya ini ya, seperti tadi, 100 plus NIM. Langsung saja punya saya sudah saya buat seperti ini. Nanti akan saya ubah di temperatur A 108 dan yang konduktor B itu 51. Oke. Langsung saja ubah 108. Oke. (51). Oke. Langsung kita run aja, kita lihat hasilnya. Oke, udah mulai terjadi perpindahan kalor. Nah, kalau kita lihat berdasarkan rumus perpindahan kalor konduksi, yaitu laju kalor konduksi itu K kalikan konduktivitas thermal kalikan A luas penampang.
dikalikan delta T perubahan suhu atau ya perubahan suhu dibagi dengan panjang konduktor. Oke, coba kita lihat untuk grafiknya. Nah, seperti ini untuk grafiknya. Ini sama juga, nanti kita akan kita ambil untuk kondisi steady-nya. Coba kita pause dulu. Kita pause bentar. Coba kita lihat untuk data yang kita butuhkan apakah sudah ada. Nah, ini untuk data 5000 kita ambil datanya, screenshot. Ini untuk data 10.000. Oke, yang 20.000 belum, kita run lagi sampai nanti kita ambil data yang pas kondisi steady-nya juga. Nah, kalau dilihat dari temperatur ya, untuk yang ini udah sampai ya 50, sudah sampai 50 juga, ini udah steady ini. Oke, kita tinggal ambil data untuk yang rentang waktu 20.000. Oke, udah masuk ya untuk data yang 20.000. Oke, ini dia. Ini kita screenshot untuk datanya, kita ambil datanya. Oke, close. Oke. Untuk grafiknya kita juga screenshot. Terus ini untuk perpindahan pas kondisi timbangnya. Kondisi timbang ini juga kita screenshot. Kita screenshot ya. Oke, setelah itu kita simpan filenya dengan nama ini, perpindahan panas, name, nama, oke, name kelas A. Oke, kemudian kita save. Oke, itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ketiga, konduksi, masih dalam konduksi linear, yaitu dalam bahan konduktor. Oke, kita open dulu untuk filenya, open. Kemudian kita open untuk bahan konduktornya. Kebetulan NIM saya genap. Oke. Nah, di sini saya mendapatkan bahan yang konduktor pertama, konduktor 1 itu aluminium. Yang konduktor kedua yaitu silver. Nah, kita bisa tahu di sini lihat untuk konduktivitas termalnya untuk aluminium sendiri yaitu 0,237 W per M derajat Celcius. Sementara di sini juga kita bisa lihat untuk yang silver itu sebesar 0,4289 W per M derajat Celcius. Oke, langsung saja kita run di sini untuk ambil datanya. Nanti kita ambil juga kondisi rentang waktu 5.000, 10.000 dan terakhir yaitu rentang waktu 20.000. Selain itu kita juga ambil pas saat kondisi setimbang. Oke, kita tunggu. Coba kita lihat untuk grafiknya sendiri. Oke, 100. Oke. Di sini sambil saya mengingatkan bahwasanya ketika kondisi setimbang antara T hot A dan T hot
T cool A itu hampir sama, dan juga untuk T hot B itu hampir sama dengan suhu pada T cool B. Atau seperti tadi bisa dikatakan bahwa ketika kondisi dikatakan setimbang, maka tidak ada yang namanya perpindahan kalor dikarenakan suhu kedua benda itu sama. Oke. Nah, di sini kalau dari data konduktivitas termal tadi, bahwasanya konduktivitas termal dari bahan silver itu lebih tinggi dibandingkan dengan konduktivitas aluminium. Nah, ketika konduktivitas suatu bahan itu lebih besar, maka perpindahan kalornya akan lebih cepat. Jadi nanti bisa disimpulkan bahwasanya konduktor silver ini lebih cepat menghantarkan panas dibandingkan dengan aluminium. Nanti untuk hasilnya kita coba buktikan. Oke, coba kita lihat untuk datanya apakah sudah masuk. Oke, untuk yang data 5000 saya kira udah masuk nih. Nah, ini dia data yang 5000, kita screenshot atau kita catat boleh. Selanjutnya kita ke data yang 10.000 ya, 10.000. Ini dia udah masuk juga. Data yang 10.000. Oke, kita catat. Terus data 20.000 belum masuk ini. Oke, coba mudah-mudahan sudah masuk. Nah, ini dia udah masuk. Data yang 20.000. Oke ya, kita ambil datanya, kita screenshot. Kemudian di sini yang belum kita dapat kondisi setimbangnya. Oke, grafiknya masih jalan terus. Coba kita lihat untuk suhunya. Oke, untuk T cool B ini sudah mencapai 97,6. Sementara yang T cool A itu masih 88 derajat Celcius. Nah, ini tadi kan untuk yang konduktor silver ya, konduktor kedua yaitu silver, itu kan konduktivitas termalnya lebih tinggi dibandingkan dengan konduktor yang pertama yaitu aluminium. Nah, di sini kan kita bisa menyimpulkan bahwasanya bahan yang memiliki konduktivitas termal lebih tinggi itu lebih cepat untuk menghantarkan panas dibandingkan dengan bahan yang konduktivitas termalnya relatif rendah. Oke, di sini udah hampir mencapai titik setimbang, sudah 99 derajat Celcius. Sementara untuk yang konduktor pertama itu bahan pertama itu masih 93. Jadi jauh banget ini. Oke, udah 93. Sebenarnya masih bisa naik ini. Kemungkinan bisa sampai 99,7 atau 8 mendekati 100. Oke. Nah, ini ketika hampir mencapai kondisi timbang, maka kenaikannya itu akan relatif lebih lama ini. Oke, sudah 99,6. Nah, mungkin itu kita ambil data aja, sudah sampai 99,7 derajat Celcius. Ini udah mencapai mendekati setimbang, udah setimbang, bisa dikatakan udah setimbang ini. Oke, kita stop, terus kita ambil data untuk ini. Untuk kondisi setimbangnya kita ambil data. Selanjutnya yang bagian grafik juga kita ambil data screenshot. Udah kita screenshot. Kemudian yang terakhir kita save untuk bahan konduktor. Oke, save as. Oke, bahan konduktor. Nama, name, kemudian masukkan kelas. Oke, kita save.
Oke, ini untuk yang konduksi linear pada bahan konduktor. Oke, selanjutnya kita nanti akan ke modul 2 radiasi ya. Nah, di modul 2 ini nanti gunakan THS sesuai ini. Nah, sesuai ini. Nah, jadi nantinya punya saya akan saya gunakan ini hasilnya 108 di THA dan di THB itu 201. Oke. Langsung saja kita buka dulu untuk filenya yang radiasi. Oke, open. Nah, di sini THA saya ganti sesuai hasil tadi, yaitu di short ya 108 tadi ya, 108. Oke, kemudian yang di THB itu kan tadi 200 plus ini tadi ya, tadinya punya saya itu 201. Oke, 201 derajat Celcius. Oke, seperti ini. Langsung saja kita run, nanti kita akan tahu hasilnya. Kita run. Nah, sudah mulai terjadi perpindahan kalau radiasi. Oke, kita lihat grafiknya di sini. Oke, lihat T1A T2B ini ya, lihat grafiknya udah mulai buka. Oke, di sini kita ada yang perlu kita ketahui dulu. Untuk laju perpindahan panas radiasi itu rumusnya kan konstanta Stefan Boltzmann ya kan, itu dikali emisivitas benda dikalikan dengan luas penampang, terus dikali dengan suhunya itu kan perbedaan temperaturnya, selisihnya nanti suhunya itu. Oke, di sini nanti kalau berdasarkan rumus ini bahwasanya benda yang memiliki emisivitas lebih tinggi ya, ini nilainya emisivitas di sini itu, maka kalau radiasinya, laju perpindahan kalau panas radiasi itu akan lebih besar. Begitu juga yang memiliki luas penampang lebih besar dan juga suhunya lebih besar, itu laju perpindahan panasnya akan lebih besar. Oke, selanjutnya kita lihat dulu lagi di aplikasinya coba. Nah, ini grafiknya tadi. Coba kita lihat untuk hasilnya. Oke, perlu diketahui bahasanya di sini tuh perpindahan kalor radiasi itu merupakan perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan partikel, dan juga perpindahan ini tanpa melalui zat perantara. Jadi seperti gelombang elektromagnetik. Dan di sini pada perpindahan kalor radiasi itu disertai dengan adanya cahaya. Oke, kita bisa lihat di sini bahasanya di gambar ini kan, ini warnanya agak gelap dibandingkan dengan yang di T kode B. Ini lebih terang sekali karena di sini ada yang namanya perpindahan cahaya. Dan ketika tadi ya suhunya lebih besar, maka itu perpindahan kalor laju konduksi laju radiasi itu akan lebih besar. Dan di sini kan sudah terlihat juga gambarnya bahwasanya di kode B itu lebih terang atau cahayanya itu lebih terang gitu loh dibandingkan dengan yang di T-kode A. Hal ini menandakan bahwasanya pada perpindahan kalor radiasi itu disertai dengan adanya cahaya. Coba kita lihat dulu untuk datanya apakah sudah muncul. Oke, coba kita lihat dulu untuk rentang waktu 5.000, 10.000 dan 20.000 apakah sudah masuk. Oke, sepertinya yang 10.000 sama 20.000 ini belum masuk ini. Oke, ini untuk rentang waktu 5.000 sudah masuk. Bisa kita ambil datanya atau kita screenshot datanya. Selanjutnya coba kita lihat yang rentang waktu 10.000. Oke, udah masuk juga untuk rentang waktu 10.000.
Ini dia rentang waktu 10.000 nih. Oke, ini untuk rentang waktu yang 10.000. Oke, sementara untuk rentang waktu 20.000 itu masih panjang banget ini. Sepertinya juga belum masuk. Oke, sepertinya lama banget. Kita stop saja di sini. Nanti di bagian akhir akan saya tampilkan untuk rentang waktu yang pas kondisi timbangnya itu grafiknya seperti apa akan saya tampilkan. Nah, jangan lupa screenshot untuk datanya, dan juga di sini juga ambil data untuk yang pas kondisi timbangnya. Kita screenshot juga. Setelah itu kita save filenya dengan nama ini radiasi, ya, save as radiasi, kemudian nama kita. Oke, nama kita, terus name, kemudian kelas kita. Oke, save ya. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin itu kiranya praktikum yang saya lakukan. Nanti untuk apa kesimpulannya itu karena terlalu panjang, nanti akan saya tuliskan untuk deskripsinya di bawah video ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.